Hey, what's up guys? Balik lagi sama gue di North Beach Club. Jadi kita lagi berkunjung lah hari ini lah di video ini. Mau ngebahas sesuatu yang lebih hot. Mungkin kan yang lain ngebahasnya tuh just story-story aja. Sekarang kita ke pakarnya. Pakar ini. Terus belakang menumpukan. Bang, kenalin dulu lu siapa? Iya. Terus kantor di mana ini? Kita di mana nih? Halo, nama gua Danang Prakoso. Temennya Darto. Bukan Dato. Temen Ray sekarang. Nama gua Danang Prakoso. Latar belakang gua adalah gua memiliki industri manufaktur, membuat bahan mentah menjadi bahan siap jual. Dan Instagramnya adalah manusia sablon, tolong di follow. Siap. Ya, jadi memang latar belakang gua adalah gua produksi di Jakarta. Brand-brand Jakarta. Wih, gila. Makanya dia negara berani angkat suara. Yo. Suara. Jadi lu pernah negara apa emang? Iya. Portofolio lah. Portofolio gue yang lagi gue garap adalah under retail lowes, kayak ada PMH, Pardon Happy, Classic Random, terus juga di bawah lagi kerjaan Project Danila, sama punya Gofar Ilma, Scoot. Skut lo ya. Itu yang megang dari Baby Trip sampai hari ini. Gitu. Terus juga lagi belajar buat ekspor ke KFC. Keren. Nah, jadi dia ceritanya, kalau bisa tahu bang kasus-kasus reprint gini di dunia perthriftingan. Nah, jadi Lu gini, kan orang ini nih produksi. jadi gue juga udah ngeliat video dari Glory. Ngomongnya dihalusin nih kalau udah ke in. Jadi beberapa pekan ini gue memang suka banget industri thriftingan. Itu bukan hanya hobi tapi jadi hiburan juga ya kan. Liburan ya. Bagi gue hiburan karena gue bukan pelaku itu. Hiburannya kayak ngeliat angka-angka yang masuk. Terus juga effort dari penjualannya mereka ya kan, gimana caranya supaya ini barang laku gitu. Nah, itu sebenarnya kan punya effort di belakang itu kan. Iya. Tapi kenapa ada orang-orang yang ternyata oknum itu, ya walaupun ternyata suatu saat dia akan nonton video ini, gue memberanikan diri untuk speak up karena dasar dari sebuah karya adalah originalitas. Iya. Kalau lu memang nggak mampu buat beli ya lu nggak usah reprint. Lu tekanin terus semuanya. Kayak dicocok dia aja nih. Itu tuh keren bisnis deh. Gitu. Jadi beberapa pekan ini gue dengar kasusnya ya, maksudnya gue beberapa juga punya teman yang punya industri thrifting. Seller kayak mau pembeli kayak mau apa gitu. Cuma beberapa pekan gue dapat kabar bahwa ada baju vintage yang disablon ulang. Reprint. Gitu. Iya. Gue tukang sablon bos. Gue tapi nggak akan kayak gitu. Karena gue mendapati karena ada kelangsungan hidup di belakang lu hanya sekedar keuntungan gitu. Ngerti. Jadi gini, kita pengen survei vendor. Sidak audit. Enggak, mau kita survei mau buat merchandise kan. Biar lebih keangkat lagi. Lumayan kan ada kasus gini buat reprint, buat merchandise. Jadi kalau Ray ini datang ke industri gua awalnya, ke tempat gua awalnya mau produksi merchandise dari North Beach ya kan. Nah, cuma kita ngobrol perihal sana sini, kita juga sepakat bahwa ternyata kita suka sama industri fashion, industri thrifting, dan semua yang berbau originalitas gitu. Mereka punya value di bawahnya, mereka punya effort dari cara penjualannya, dari cara produksinya. Tapi kenapa harus dihancurkan gitu? Dan dicari keuntungannya. Yes. Pertama, gue ngechat dia nih, Bang Admin gitu ya kan. Gue mau buat merchandise gini. Gue langsung di skakmat lah. Ini bootleg apa gimana nih? Apa lu brand lu sendiri gini-gini? Gitu. Kita nggak kenal dan gue nggak tahu, mungkin nggak tahu gue punya akun YouTube thrifting apa bahas-bahas tentang vintage atau bootleg gitulah. Nah, pas gua kasih tahu, kita cerita di chat, terus ternyata
emang alasan dia sebelum dia tahu, walaupun dia sebelum tahu ada kasus ini, emang dia nggak akan terima bootleg. Tapi sebenarnya ada yang minta buat banyak. Gue beberapa orang. Ini boleh nggak nih? Nggak apa-apa, Expose. santai. Kita expose semuanya maksudnya. Bisa. Nggak ada tutup-tutup ya. Beberapa orang, beberapa oknum, beberapa orang lah yang maksudnya itu sering banget ngechat gue, bang bisa sablon ini nggak dengan hasil yang mirip gitu. Tapi nggak gue call balik karena gue juga punya orang di belakang yang jual kaos itu juga. Kalau gue terima cuma sekedar cuan doang, berarti gue nggak menghargai teman-teman lu lah ya. teman gue, terus gue nggak menghargai lisensi dia sebagai membuat bisnis di belakang itu kan. Jadi bukan hanya sekedar uang sih sebenarnya ya, memang trust itu dipentingkan. Iya, kepercayaan, belief lah. Tapi kayak yang lu cerita tadi sempat ada yang mau lebihin ya, bayarannya mau dilebihin. Jadi beberapa orang sempat bilang nggak apa-apa kalau bisa saya akan lebihkan bayar per piece ini. Yang penting kalaupun itu juga MOQ-nya tinggi nggak apa-apa, saya lebihkan. Yang penting hasilnya mirip. Sebenarnya kalau dikata bisa atau nggak bisa, gue bisa sih membuat semua produk itu hampir semirip mungkin. Cuma kan bukan itu tujuannya kan. Iya, karena iya. gue di belakang ini juga punya bisnis bareng orang-orang yang memang ternyata notabene lisensi B. Iya. Terus punya bisnis antara seseorang seniman terus bareng sama brand. Itu kan juga ada lisensi di situ kan, dan itu juga punya harga gitu. Desain aja loh. Iya. Ya kan gue kesini desain aja gue beda sendiri loh, mesti minta dibikinin. Nah makanya tadi Mas Rey ini bawa kesini sebenarnya cuma otaknya nggak punya apa-apa, tapi idenya ada, ya kan. Dia nggak punya kemampuan untuk desain. Alhamdulillahnya gue juga punya orang desain dan dipakai sama Mas Rey. Jadi nanti produknya dia akan keluar, lo harus pada beli. Masuk lagi nih. Ini jago marketingnya nih. Punchline ya. Jadi bukan bosnya, dia cuma ini tau nggak lu? Gitu. Kalau dia akun judi dia WA-WA-in. Dia bukan bosnya ini sebenarnya. Nah, terus lu sejauh mana bang tahu skena thrifting, vintage, ya kan, sampai lu mau speak up lah? Berarti lu ngikutnya udah lumayan dong. Apalagi lu produksi juga, lu tahu lah, oh ini mah bisa gua buat. Gua ngikut ranah thriftingan itu memang udah lama karena teman-teman gue juga banyak yang suka baju-baju lawas ya kan. Walaupun ternyata dipakai membuat dia nggak makin ganteng, tapi dia punya percaya diri gitu. Nggak makin ganteng, ya kan? Yeah. Ya kalau yang makin ganteng mungkin nggak langsung ganteng ya kan, ganteng itu kan dari lahir, Yeah. ya kan. Nah, cuman di situ kan ada maksudnya looknya itu kan membuat kita juga beda sama di luar lain kan. Maksudnya dengan punya look yang beda gitu, terus gue juga kayaknya gue interest sih sama industri kayak gini gitu, karena fashion ya, maksudnya fashion itu kan luas. Gue pengen, karena gue juga punya industri fashion dan gue fashion maker juga untuk membuat produk-produk sama brand gue, sama brand-brand yang ada di gue juga. Jadi kalau adanya industri thrifting dan ternyata ini jadi booming terus juga maju, gue seneng karena Indonesia ternyata juga berwarna gitu, fashionnya berwarna ya kan. Jadi nggak ada yang salah gitu. Nah yang salah itu ya oknum itu tadi. Bahkan maksudnya lu masih industri thrifting bisa jadi jembatan lu, kayak mungkin lu thrifting nyari cuttingan atau ide dari desain luar yang mungkin daripada beli baru ngeluarin cost banyak banget kan. Ya jadi kalau gue nge-thrifting, gue nggak hanya suka brand-brand yang menurut gue punya nama gitu ya, atau ternyata bisa dijual dengan angka. Gue nggak ke situ arahnya. Kalau gue thrifting, ketika gue nyari fitting, ternyata nih fittingnya bagus loh, atau cutting dari patternnya susah-susah gitu. Nah gue biasanya walaupun harganya itu pernah gue dapat juga 20.000 gitu, itu gue rombat agar gue lariin ke brand yang akan mau dibuat gitu. Jadi gue fitnya kelihatan, looknya juga bagus gitu kan. Nah gue sampai situ sih sebenarnya awal cinta sama industri thrifting gitu.
Nah cuma kan memang hari ini pun thriftingan juga banyak. Makanya yang harus dijaga adalah kepercayaan orang yang mencintai industri thrifting gitu kan, dengan originalitasan brand tersebut gitu. Nah terus kan tadi lu bilang lu nggak terima bootleg. Terus menurut lu kayak konsep yang gue buat deh, kan netizen nggak tahu apakah bootleg apa enggak, ntar biarin mereka panas ngira gue buat bootleg apa enggak. Gua pribadi ya, Bang Ray chat gua aja ketika dia ternyata mau buat desain belum ada mas, tapi saya harus tahu dulu ini bisa atau enggak. Kalau ternyata bisa, saya langsung gas nih untuk desain, cari orang desain dan segala macam. Jadi gua harus kasih poin yang paling penting adalah ketika lu ternyata memang mengangkat sebuah produk dan itu produk itu membawa yang udah pernah dibawa sama brand lain, tapi lu desain sendiri, dan itu kalau ternyata memang ada beberapa kalau memang angkat kayak apa ya, band, jangan band sih, kalau band kita udah film kayak film orangnya, dan itu lawas di belakang sampai 20 tahun atau 15 tahun dan itu masih beredar di Google atau segala macem, sebenarnya fine aja gitu kan. Nah cuma yang jadi dibahas ini ketika pattern terus looknya itu sama, ya mungkin kita akan lebih ya itu amati tiru modifikasi gitu. Nah makanya saran dari gua adalah ketika lu mendesain sebuah desain dan ternyata itu sudah dipakai, mendingan kita cari yang lain tapi nuansanya masih hampir mirip gitu. Kalau gini nih, kan biasanya tuh banyak seniman sekarang yang nyelenehin kartun. Secara tidak langsung kan karakter si kartunnya kan udah lama, kayak contoh Mickey Mouse lah gitu kan. Mickey Mouse kan udah lama tuh, ada yang mungkin desainer dia lalain monster atau digimana-gimanain, itu menurut lu worth it? Itu boleh. Jadi ada beberapa juga yang ternyata logonya kita rip logo ya, maksudnya kita nyelenehin jadi logonya misalkan Nike jadi Nickelodeon apa segala macam. Menurut gua itu fine aja. Soalnya kenapa? Bahwa dasar yang memang diangkat dia adalah sebuah parodi kan. Iya benar. Jadi kalau ternyata lu parodiin satu brand dan brand itu juga terangkat sama hasil yang lu angkat kan. Nah, yang jadi masalah ketika brand itu dijiplak, pluk, nggak ada yang lu rubah dan lu nggak punya desain, maksudnya nggak punya membuat desain itu jadi lebih kiami gitu. Ya menurut gua itu tuh jiplak gitu. Tapi sebenarnya bahkan lu pun bisa buat kayak gitu. Gue bisa bang, maksudnya sampai tagnya pun yang paling susah gitu ya, mau dibler-blerin atau tagnya dibikin pudar-pudar gitu sebenarnya bisa. Kan banyak orang yang maksudnya ketika orang mau melakukan hal agar bisa mendapat keuntungan banyak, semua effort kan pasti dijalani. Iya kan, benar nggak sih? Nah gue kan nggak punya effort untuk itu, jadi ya duit gue segini-segini aja gitu. Ya, lu bilang cerita soal tag, ada tag lawas. Ada kan lu ikut kita orang produksi nih, lari ke pasar-pasar yang produksi yang memang belinya kayak tag aja. Jadi kalau di pasar Tanah Abang, di Cipadu dan di Cigondewa, ya kebanyakan gue sih main di Tanah Abang ya, dari ujung sampai ujung. Ada satu pasar gitu, dan di situ ada tag gondrong yang punya untuk Nike, yang punya untuk Adidas apa segala macam. Ya lu kalau bukan penggiat memang ternyata sedetail itu lu bisa tahu itu palsu atau enggak, ya kan sekarang tujuan lu menjual ke orang-orang yang enggak setahu lu gitu. Pasti mereka yakin itu adalah barang original gitu. Nah gimana sih konsepnya ketika lu pengen buat itu jadi lawas gitu, itu banyak cara juga kan. Ya kan kayak baju yang gua pakai nih, ini baju baru sekarang gitu kan, tapi gua fadingin, bikin fading ya kan, atau sekarang juga lagi zaman pakein sandwich gitu kan. Sebenarnya bisa aja banyak jalan menuju Roma, apalagi banyak jalan menuju Roma untuk mengenal keuntungan yang lebih banyak, ya enggak? Tapi kan pasti netizen ngomong, bang ya kan cara orang dapetin rezeki beda-beda, terus gitu gimana? Ya kalau gua sih pribadi ya, lu boleh lah mau ngambil rezeki dimanapun, yang mau fake di belakang itu juga banyak lah, lu mau itu untuk nafkah orang. Ya kalau gua sih satu ya, kalau lu buat ngasih ke bokin atau ngasih ke orang tua, keluarga, ya kali sih lu ngambil hak orang atau lu ngambil hal yang nggak bener ya kan. Ya sekarang zaman udah susah bos ya enggak. Maksudnya jangan membuat orang-orang juga susah gitu kan. Tuh, jadi kalau untuk tag gue yakin
banyak banget di luar juga yang bisa bikin label-label vendor juga. Kalau lu datengin juga lu mau bikin kayak gini bisa, tapi kalau untuk lu buat fake mereka juga nolak gitu. Karena lu tidak, dan lu merugikan banyak orang. Ini kayak ada contoh, ini boleh gue kasih contoh nggak sih Betty? Boleh. Ini punya siapa nih? Punya gua bang. Jadi gua dulu pernah dapat brand, gua nggak tahu brandnya itu siapa. Oh, ini thriftingan? Bukan. Terus? Itu dia minta sablon. Oh. Gitu. Dia minta sablon dan gue sablon full print. Di meja gue tuh di atas ada sablon untuk sablon full print dan gue banyak lah. Kalau dikatakan gue bisa untuk sablon full print gue bisa. Gitu. Cuma emang okinya emang agak lebih banyak. Ya lihat aja dengan hasil kayak gini. Gue juga nih sebenarnya bootleg ya kan. Iya, Cuma dia ngangkat dari sebelum Betty Bob di sini rame. Karena ini 2015 awal gue bisa nyablon. Betty Bob juga ini posenya. Iya kan. Sarah. Iya. Ini ngajak Betty Bob ini ngajak. Dari jangan nggak usah bahas karakter Betty Bob ya. Unsur ininya udah bisa. Iya, jadi ini dia ya minta dibikin agak-agak lawas bisa. Tapi ini ada nama brandnya dia. Ada nama brandnya dia. Oh, jadi nggak masalah. Nggak. Kalau menurut gue ya sebenarnya kan di sekarang Betty Bob juga udah diangkat sama brand-brand yang udah riset. Iya. Nah berarti dia harusnya malu ketika yang udah ada ngangkat di Indo dan ternyata memang itu punya kontrak kerja sama gitu. Oh, berarti ini harusnya ya malu. ini harusnya malu brand-brand yang nggak punya kontrak kerja sama gitu. Kita sering nonton siapa tuh? Enggak, dia udah ada brand. Udah banget. Kalau dia nggak punya izin kali ya. Pantes. Iya aja dia. Gitu. Jadi lebih baik ya banyak lah lu cara sistem bisnis yang ternyata lu nggak hanya ngejiplak. Jadi lu bisa ngobrol sama dia gitu, sama yang lu memang ajak kolaborasi. Salah satu contohnya lu nggak punya untuk bayar dia lisensi, tapi dari penjualan dia lu potong berapa persen, itu hasilnya akan dikasihkan ke pihak yang dilisenskan. Ya kan? Itu banyak lah, maksudnya bisnis tuh nggak hanya soal uang ya kan, nggak hanya soal ini, tapi gimana cara penyampaian mereka gitu. Benar. Dengan karakter lu yang lu angkat, apakah mereka mau gitu, bisnis plan lu gimana gitu, mapping lu juga seperti apa gitu. Poinnya nih berarti kalau ya buat menghindari bootleg sih sebenarnya yang udah ada banyak beredar di pasaran kayak tag, ya kan, terus kayak si wasin barang baju ya. Baju. Udah pasti udah ada teknologinya tuh. Udah. Tagnya tag gondrong, kita wash tagnya juga Bisa, ada. Yang dari lu nggak bisa baca tulisan mereka ya kan? Ada kan ya? Iya. Orang Cina apa dari mana gitu ya? Ada. Terus kayak misalnya kayak Nike ada tag abu-abu, tag tahun. Ada. Berarti itu harus hati-hati juga ya. Jadi gini, kalau kita berdua nih, kita kalau bilang untuk stop jiplak Nggak bisa. Nggak akan bisa. Tapi gimana caranya kita punya poin untuk mengedukasi ke mereka bahwa ternyata bootleg itu, jiplak itu bukan hal yang baik. Oke. Nah, lu kemarin sebelum ketemu nih dia udah ngasih topik yang sampai kata lu apa kalau gini. Ya jadi gue beberapa vendor, gue pernah dapat pengalaman. Cerita dong. Jadi ada beberapa vendor yang ternyata nge-bootlegin bandnya juga lokal. Jadi jadi bandnya juga lokal, mereka ketahuan vendor itu membootleg tanpa lisens dan ternyata yang dilisenskan itu dari pihak label records tersebut gitu kan. Nah, merugikan pihak label records dong. Dan ternyata memang kontraknya itu berjalan hampir 100 juta untuk membayar merchandise-nya dia doang. Nah, di situ kan punya uang. Di situ dia ada kontrak kerjasamanya, ada pasal-pasalnya juga gitu kan. Nah, dari hukum yang berlaku di Indonesia, ketika ternyata dijiplak dan dijual bebaskan, itu ada hukumnya. Hukumnya adalah pada saat itu kita datengin satu vendor, itu ada di satu tempat lah maksudnya. Gue nggak bisa sebutin daerahnya, gue nggak bisa sebutin geografinya di Jakarta atau di Jawa atau di Zimbabwe gitu kan. Mungkin bebas. Nah, gue nggak takut menyinggung seseorang yang punya. Tadi gue berani begini. Ya takutnya berani karena gue satu vendornya kan nggak semuanya sama gitu, ya kan. Nah itu dia menjiplak satu band
terus produksi massal hampir sekitar banyak deh, pas di tracking dia ternyata sudah menghasilkan barang yang cukup banyak. Oh, ini ya money ya, Make money ya. kan, make money-nya udah banyak gitu kan. Wah, dia udah rich lah harusnya ya. Nah, tapi kok di sini pas kita tanya ya, maksudnya udah gini gua mengajak untuk jalur hukum gitu. Dan pada saat itu pihak Lab Records senang. Kita udah somasi beberapa kali dan alhamdulillah menemui titik temu, dia bayar apa ya, kayak duit denda sebesar 200 juta. Nah, tapi mereka nggak punya uang. Nah, selama ini nge-bootlegging atau reprint nggak pakai lisensi itu dari mana? Iya, terus gimana? Nah, ya diangkut semua barangnya. Vendornya tuh diangkut semua barangnya di semua meja sablonnya diangkut ke truk apa segala macem gitu. Karena ya udah, kalau nggak punya barang gimana orang ini udah hukumnya berlaku kan gitu. Makanya buat vendor-vendor juga kayaknya nggak cukup hati-hati lah, maksudnya ketika ternyata harus berurusan sama yang namanya kontrak apa segala macam. Kita bukan berarti nggak terlihat oleh satu brand atau nggak terlihat oleh di luar gitu banyak kan. mata ya. Cuma kalau ternyata kita apes di sidak dan ternyata itu hari lu untuk bangkrut tuh bisa bangkrut sampai mau bapak lu dituntut buat miskin loh. Anjing Kering. susah cari duit lu buat miskin loh. Oke. Nih kayak kalau reprint kan udah pasti ada lah bang, udah lama banget tuh. Pasti kasusnya. Ini lebih baru lagi bang, yang apa sih namanya? Apa tuh? Sama sih, ujung-ujungnya duit, tapi kalau ini lebih lucu. Ini buat naikin value. Jadi kan kalau di thrift shop kita dari bal gitu kan. Nah, di bal kan ada beberapa barang yang bisa dibilang barang kepala, kaki, gitu kan. Iya, organ. Full. Nah, kayak barang kaki itu rata-rata barang-barang polosan dengan mungkin no brand, no tag. Secara tidak langsung kan kalau ikutan kalau dijual itu adalah barang yang paling bawah nih, harga paling murah. Kan. Nah, ini dia di print ala-ala Pinterest. Kayak ibarat kata Lu nyomot desain Pinterest yang bagus gitu. Ya kalau lu ke mall H&M, X, ACDC gitu-gitu ala-ala Pinterest. Nah, itu pendapat lu gimana? Karon banget sih kayaknya ya. Buat naikin value sih. Yang harusnya dijual 40.000 bisa cepet. Semua yang nonton ini lu sampein ke orangnya deh. Kalau dia karon. Karon bahasa apa ya? Nora. Jadi ya menurut gua gini loh. Dia enggak ini apa ya? Maksudnya lu udah buka bal ternyata dapet yang kayak gitu, lu terima lah. Ya luas ya kan, bahwa ternyata yang lu dapet gamblingnya di situ ya kan. Lu potong tas dan lu tahu bahwa ternyata lu berbisnis untuk buka bal gitu. Iya. Barangnya juga lu nggak tahu. Ya kan itu ininya kan apa namanya? Serunya serunya kan. Masa lu masih mau hargain mahal ya? Maksud gua bukan karena karya gitu, bukan. Itu mah bukan karya lah. Kalau misalkan lu yang kayak gitu, lu yang buka bal dapat nemu kayak gitu, lu bakal kayak gitu nggak? Enggak lah. Lu bakal apain tuh bal? Ya kalau gua gini ya, memang banyak aku nonton thrifting yang ternyata dapat itu dijual borongan atau dijual dengan harga-harga dan itu di package jadi murah gitu ya. Menurut gua, lu juga udah dapat keuntungan kok, atau lu balik modal pun juga nggak apa-apa. Tapi lu mau begitu misalkan? Wah, enggak sih. Kalau gua lu nggak berani gambling? Enggak. Kalau gua mancing. Kalau gua bisa, gua mempunyai Tapi lu takut gambling? takut lah. Dipancing mulu gua biar bikin kayak gitu, enggak. Kalau gua tahu lah, maksudnya gua punya industri yang bisa membuat satu produk, tapi nggak akan gua lakuin untuk seperti itu gitu. Satu poinnya adalah kalau gue make barang pakai tag yang polos lah, basic gitu. Terus gue sablon Kurt Cobain tapi warnanya pink. Anjing, Kurt Cobain mana yang pernah ngerilisin baju warna pink, bangsat. Iya benar. Terus kedua, bos, temen gue ngerti fashion semua bos. Gitu. Nah, lu juga jangan mau kalah kalau lu yang beli. Lu
lu malu bos, ya kan? Iya. Malu lah, masa lu pakai Iya, baju bener. ini The Beatles kok warnanya merah marun. Bener. Ya walaupun ada gitu kan, nah, cuma gua nggak tahu sih ada apa nggak. Ya mungkin The Beatles lagi ikut sinkronis, kan full color. Nah maksud gua gini loh, jangan sampai lu menghalalkan segala cara, tapi lu malah jadi norak. Kalau ini nih, kalau Reebok, Kalau Reebok gua suka, oke. gua kasih cara nih. Kenapa banyak bank? Ya, maksudnya temen gua juga kayak gitu soalnya. Dia buka bank atau dia beli dari salah satu seller, terus dia mendapatkan hasilnya kurang bagus atau tidak sesuai. Terus dia cerita ke lu. Dia cerita ke gua, kurang bagus nih. Jadi ya, dari situ lu takut buat thrifting. Enggak sih, gua malah ntar gua akan buka thrifting. Jadi itu kan barangnya ternyata dry rot, Oke. sobek-sobeknya tipis gitu. Terus dia suka pikiran dong, gimana ya biar ini masih bisa gue pakai suatu saat, bisa buat apa ya namanya, portfolio gue juga gitu. Iya. Oh kita Reebok aja nah. Jadi ada satu baju itu Marilyn Manson ya, itu dry rot. Dia beli harga dengan harga 250.000, murah mana? Ya, Berapa tahun lalu tapi berapa kan? tahun Lu lalu? jelasin. Kalau Ya. sekarang kan dibilang reprint lagi. Berapa tahun lalu itu adalah di 2015 atau 16. Nah, Terus dia mikir dan lama-lama kan nggak muat di Iya. badan dia. Kalau lu yang punya banyak cara untuk menghargai sebuah karya, ini karya yang paling benar. Bukan lu menjiplak, tapi lu rewalk. Reuse lah ya. Nah, itu ada sama satu baju thriftingan dia yang apa sih namanya? Harley Davidson yang ada petir-petirnya. Iya. Nah, itu digabungin. Si Marilyn Manson, terus di sininya petir-petir karena yang di bagian Harley Davidson sini sablonannya udah jelek, udah robek gitu. Digunting, dijadiin Patch gitu. disambung. Oh, oke. Disambung. Nah. Jadi disambung. Nah, itu kan jadi satu fashion kan. Iya. Dan itu malah dijual lebih mahal, Bos. Iya benar. Karena ada effort di situ gitu buat menghargai karya yang ini. Gimana caranya? Oh ternyata itu baju itu bisa jadi kolaborasi. Iya benar. Ya kan? Kayak gitu harusnya. Nah kalau gini lagi nih, misalkan gue dapet barang bolos, tapi gue mau nyablon desain gue pakai barang daripada gue beli, maksudnya mengurangi kos-kos pengeluaran lah. Boleh. Nggak masalah itu. Nggak masalah. Asal desainnya sih. Desainnya asal desainnya itu bener desain lo gitu. Gue juga nggak bego kali kalau gue kan juga sering cari desain. Okay. Kalau lu bilang, bang ini desain gue tapi gue pernah lihat di Pinterest gimana? Gue kasih kontrak aja dulu kalau suatu saat gue pernah kena sidat dan ternyata ini merugikan industri gue ya, gue nggak mau. Itu lu ngedalam tuh di Pinterest ya. Gue ngedalam. Jadi beberapa VPN. ya nonton bokep dong ya. Gak kalau ini Iya. apa Pinterest lu plus. Jadi kalau gue ya pribadi ya, ya kalau ada yang mau punya baju polos banyak gitu ya, apalagi dari bal, terus lu pengen buat merchandise lu sendiri kayak North Beach Club gitu kan, mau disablon North Beach Club itu lebih bagus, atau lu mau kasih ke anak yatim dengan branding lu itu lebih berkah. Kasih gue dong, gue anaknya. Gue juga anak yatim. Lu mau bos yatim man. Jadi menurut gua itu lebih positif. Bikinnya gimana bikinnya? Bikinnya di Manusia Sablon. Anjing ya. Belanja thriftingnya Oke. North Beach Club. Anjing. Kita udah lah bahas itu. Nih lu Manusia Sablon bisa apa sih? Gua bisa ngebuat Branding dulu, gua kasih waktu nih 2 menit. Jadi Manusia Sablon adalah tempat produksi ketika lu ngerasa pikiran lu sudah buntu, mau produksi apa, lu bisa kesini. Atau lu mau produksi apapun, lu kesini aja, kita cari cuan bareng-bareng, ya kan? Lu bisa ngedevelopment apapun bentuk produksinya, mau lu kaos, mau lu celana, mau lu polo, jaket, pullover jaket, ya kan? Varsity yang lagi tren nih. Varsity leather, ya kan? Terus juga bordirnya segede-gede gaban, ya kan? Sabi, ya kan? Atau mau bikin helm, ya kan? Bisa. Helm? Ya, gua pernah menggarap helmnya Seringai. Oh, bisa. Atau mau bikin apapun lah maksudnya.
daripada lu nyari vendor dan ternyata salah orang atau vendornya itu di luar banyak ya, maksudnya daripada lu nggak tahu berapa HPP-nya, lu boleh juga konsul ke sini, maksudnya konsul dulu lah ya, jadi nggak jadi belakangan. Gimana bisa produksi ini gitu. Buat desain ada desainer. Buat desain di sini ada desainer, ada 3 orang dan di situ beda-beda karakter. Disayang makanya disebutin. Ya kan? Ada Ntar kalau dipecat juga nggak disebut. Bang kalau dipecat bilang gue bang. Jadi banyak desainer di sini. Salah satu partner gue juga ada. Ya lu kalau ke tempat manusia sablon pasti langsung ketemu dia dan orangnya langsung. Alamat ini. Alamatnya Jalan Haji Hasan nomor 32. Gangannya yang kecil ada belang Indomie tuh. Gang Haji Bukhari anjir. Tadi dia kesini nyasar bos. Nah di Jakarta Timur Pasar Bo. Lu mau full print bisa. Mau full print bisa, cuma di sini memang produksinya harus ngantri, terus juga banyak. Gua ngantri kok, serius gua ngantri. Kerjaan gua banyak banget. Nah misalkan gini nih, misalkan dia ngantri, terus tiba-tiba di tengah jalan mau nambah lagi atau mau nambah lagi deh. Nggak apa-apa bisa. Atau ganti desain gitu. Nggak bisa kalau ganti desain. Kalau nambah lagi bisa. Nambah lagi bisa. Jadi nanti kita ukur dari tim kerjanya maksudnya mampu nggak untuk ditambahkan artikel dengan timeline yang sama atau ternyata timeline yang ini akan kita mundurkan. Minimal pembuatan. Minimal order di sini desain. buat yang kelas-kelas maksudnya agak-agak desainnya nggak terlalu rumit, maksudnya juga nggak gede-gede gitu. Di sini mulai 2 lusin mini MOQ-nya, minimal order quantity. Terus kedua kalau udah benar-benar susah itu di atas 3 lusin sampai 50 piece per artikel. Kalau didesainin lagi? Didesain lagi nambah ada Tergantung price-nya itu sekitar 250 sampai 600. Kalau apa kayak ini di stretch ya? Ya ini wash. Bos. Di wash itu dari kalkulasi harga normal misalkan 65.000 kita tambahin 10 sampai 15.000 tergantung dari banyaknya wash. Kalau waktu Kerjaan kita di sini mulai dari 3 minggu sampai 1 bulan. 3 minggu 1 bulan. Iya. Jadi yang di sini memang ternyata harus banyak-banyak Nambah bos bisa 2 minggu. enggak sih. Oh, itu kira mau mancing. itu lo mancing gua. Bang kemarin ntar ada yang komen di tempat tuh, bang kemarin gua udah nambah kok nggak dikerjain dong. Kayak gitu bang. Portofolio lu ngerjain yang menurut lu yang keren bang yang lu kerjain, yang berkesan lah. Yang keren ya brand gua sendiri lah ini. Enggak mau Oh, enggak. customer. Ya kalau gua enggak lah. itu keren juga. Maksudnya gua pernah megang beberapa influencer di Jakarta, di luar. Yang ada cerita uniknya deh. Kalau yang keren mungkin pasti lu ngebagusin brand lu sendiri. Iya, enggak, kalau yang cerita unik adalah gua megang Gofar. Kenapa? Karena posisinya adalah gua awalnya dari SMA dan gua belum jadi apa-apa. Gua suka sama banyolannya dia. Sama Gofar duluan. Dia kan menurut gue ya salah satu anak pang yang mungkin bisa speak up dan ternyata sukses itu kan orangnya, walaupun di belakang orangnya gimana atau gue persetan. Dan ternyata gue pernah suka sama brandnya dan gue suka sama banyolannya si Gofar ya. Dan ternyata dia jadi rekan bisnis gue. Dan dia yang menelpon pertama kali, bukan gue yang menawarkan. Ya kan? Berarti kan dia mengejar satu poin, yaitu adalah kualitas. Benar. Lirikan gue biar netizen juga melirik gue gitu kan. Jadi ya, dan dari nama brandnya Scoot, gue nggak tahu kenapa gue suka banget. Maksudnya dari cara bisnisnya mulai dari nol sampai sekarang masih berjalan. Itu kemungkinan udah hampir 15.000 piece. Lu boleh tanya sendiri sama Gofar. Gofar juga pasti kalau ternyata nanti gua share ini pasti dia nonton. Itu sampai 5.000 piece. 15.000 piece. Itu dari 2 tahun yang lalu. Kalau misalkan Gofar yang pengen buat butek gimana? Enggak lah, gua sadar nggak mungkin. Gua bilang, "Bang, itu di mana?" gitu. So mau cari duit dari orang lain, ya kan nggak bisa. Benar. Kampus juga melayani kayak perusahaan. Kampus melayani, tapi gue segmentasi gue memang lebih ke brand-brand, tadinya ke band-band gitu kan.
ya udah sekarang gini aja, pola pikirnya dirubah. Yang punya uang bisa produksi di gua. nggak mau nyikat duit tapi rakus juga Tapi enggak, tapi gua kan kalau yang bootleg udah lu jangan nanya, pasti gua semprot. Bang, mendingan lu desain sendiri nih, gua ajarin. Atau lu mau gua desainin, nih bayar nih segini. Dibayar lah, kasihan lu. Itu tuh sampai duduk-duduk tuh. Iya kan secara tidak langsung berarti ketahuan. Kalau desainer manusia salmon masih kurang nyari kos. Iya benar. Katanya dia sheet jobnya banyak banget anjing, kalau malam sampai masih kantor masih nyala lu. Gue bilang buset, ini banyak nih lagi deadline. Tapi lu minta potongan kos listrik gak? Anjing itu parah banget ya. Lu kan kontrak di Bali, anjing gua tuh gua gituin sih. Iya bener. Enggak lah. Jadi di sini kerja di manusia salmon memang berat, capek, rumit. Tapi gue membebaskan buat orang semua berkarya ya kan, lu bisa. Soalnya ini gak settingan, gue nggak tahu tiba-tiba dapet dia dari Instagram, terus dia tahu kasus ini juga, tahu tentang konten, jalan lu. Jalan. Jadi secara tidak langsung kasus ini diluruskan atau dibenarkan bang? Iya, jadi ya ketemu juga Ya, baru hari ini baru. baru hari ini ketemu, dan gue juga baru kenal Mas Ray juga, sama temennya datang ke sini bersahabat berdua kan. Bersahabat. Dia cocok nih bener. Bersahabat. Gue harap manusia salmon bikin konten. Wih, Berarti pasti. next time ajarin nyambung lah kita bikin konten. Gue juga next time ajarin gue Pasar. ke pasar, ngawal-ngawal ya. Ngawal-ngawal, terus kedua ajarin gue bikin konten. Bisa. Terus ketiga ajarin gue jualan. Lu banyak banget ajarin ya. Lu konsultan tuh. Ya mungkin gitu ya lah videonya bang. Ya siap buat North Beach Club, semoga cepat. Berarti sebulan ya punya gua. Sebulan Bang. Bisa ganggu. Chat dia Kalau mau lebih ntar ada sebulan Bang. Chat dia biar cepet. Chat dia aja. Iya. Pokoknya follow apa? IG-nya manusia sablon. Ini followers berapa nih? Followers gue nggak perlu banyak-banyak Bang, 3.000. Yang penting kerjaan gue banyak. Anjay. Ini kerjaan lagi berapa? Kerjaan gue sekarang sampai ke 3.000 ya, Mek? Lebih 4.000-an. Berarti 4.000. Lebaran kita sampai ke 6.000 sampai ke atas lah. Tapi pekerjaan banyak juga jangan bangga lah, lu bisa kerjaan atau enggak kan gitu. Jadi ya hidup santai aja. Kita dikasih kerjaan banyak mau nggak dikasih juga, ya kasih dong. Berarti ini baju nggak kepegang dong? Enggak, baju belum. Oh iya, lu punya brand nih? Iya, nanti Udah buat juga belum nama Instagram apa gitu? namanya Instagramnya No Futures Just Today. Oh yang bener. Karena yang pendek itu udah banyak yang keren-keren Bang. Gue cari yang panjang. Ya tapi nggak tahu sih keren atau enggak Itu ya. ada sekut ya? Sekut. Ngepot kayak apa kayak? Nah, itu banyak Bang. Nyari nama yang pendek, singkat dan bagus itu susah. Berarti ini brand lu ada. Mau rilisnya apa? Mau rilis nanti di bulan depan atau 2 bulan lagi lah. Di lama. Iya kan? Iya loh, dia harus Numpuk tuh. ini dahuluin customer-nya dulu. Iya, ada customer dulu lah. Gue tahu ini juga tinta-tinta sisaan. Ini bahannya sisa. Jadi lu jadi lu kalau beli Tapi ada satu nih. Ambil lu, sorry lu. Ini gimana nih bang? Lokal brand lu keren banget. menurut gue nih. Ini udah paling. Ini keren. Ini gimana bang? Lu bisa ide lu dari mana nyiptain ala-ala Harrington? Jadi ini masih raw dan Iya, ini bakal masih raw. dan ini bakal gue produksi. Ini patternnya paisley gitu. Nah kalau kayak gini, pattern kayak gini udah ada lisensi nggak sih? Enggak, kalau pattern gitu kan enggak. Ini kan tetap kita ngangkat paisley itu sebenarnya ya. Karena paisley itu kan udah punya grafik sendiri kan. Daun-daun gini ya? Ya kan kayak ini dia kayak sperma gitu. Gimana Aduh, nih? ini ada yang menang nih salah satunya nih. Iya. Jadi orang. Anjing! Kacau! Ntar kayak ada bunga daun. Iya. Nah kan ntar ada yang jadi tukang bunga, ada yang jadi tukang daun ya kan. Ini mau lu rilis di brand yang ini? Iya sama. Enggak, dia ada salah satu. Gua antara dua sih, brand yang satu lagi atau yang ini. Yang mau lu rilis duluan? Iya. Cuma yang pastinya ini akan Ini keren sih. di luar dulu dua-duanya, baru bawa ke Indo. Bahannya kayak kordon gitu. Warna keren bang?
Iya luar ini Ciamis. Luar Citayam. Cewek gua anjing dari kocoran tadi. Ini keren banget sumpah, asli. Dan pokoknya ya lu jangan ini juga lah, maksudnya ketika ternyata ada yang keren brand, walaupun lu ternyata cinta banget sama thriftingan, Iya. beli juga lah gitu. Beli. Gua main beli gua. Lokal brand Nggak juga. tahu deh kita member pastinya PSI dulu. Gua besti banget sih. Iya bener. Kemarin gua ambil Death Squad di sana. Anjing. Metal dong ya. Iya. Nggak bisa scream, muka doang metal, malah mah masih kena. Oke, thank you bang. Udah Siap. diajak muter-muter. Siap. Berarti harus jadi YouTuber dia. Lainnya kena aja, cocokan dia nih. Mungkin kayak gitu ya videonya. Ini ada pesan-pesan nggak? Pesannya gini. Sama lu closing sekalian nggak apa-apa kayak keren. Pesannya untuk orang-orang yang ternyata hobinya nge-bootleg, maksudnya jiplak banget dan nggak punya cara berpikir untuk menciptakan mindset untuk menciptakan satu barang yang bagus. Tapi lu jangan mengambil hak orang lain juga gitu. Dan untuk brand-brand juga di luar sana agar lebih hati-hati untuk mendesain, karena segala sesuatunya sekarang dunianya digital. Tapi bukannya brand keren itu adalah brand yang udah di fakein. Kalau kata orang kan ada yang gitu. Kata orang gitu kan, memang buat mencari nafkah orang lain juga gitu. Iya. Tapi Salah kalau bro. kebanyakan juga enak juga kan gitu. Iya. Jadi buat kalian di sana supaya agar tidak terjadi kayak gini lagi, mari kita jaga semuanya agar Kayak dinas kebersihan anjing. agar semuanya bisa merasakan originalitas. Coba untuk closingan bang, gue kayak keren biar belajar aja. Gimana nih closingannya nih? Jangan lupa like, komen. Oh iya, iya. Buat subscribernya Notbiz Club dan yang belum subscribe, supaya lu bisa subscribe Follow langsung. gua nggak? Hah? Follow juga. Follow gua juga, Manusia Sablon, sama IG TikToknya juga ada Screen Printing Edit. Keren nama TikTok Iya, ya karena gue edit buat sablonan bahasa Indonesianya kan gitu kan. Nah, Jadi follow gua Manusia Sablon Screen Printing Edit di TikTok. Jangan lupa subscribe dan gua ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TikTok lu apa bang? Screen Printing Edit. Kira enggak isinya Isinya orang tentang upload. Oke, orang joget lu salah.